Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi wassalim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan saya sampaikan saat ini tentang ikhlas dalam beribadah. Hadirin rahimatullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang ria atau sombong. Karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seorang yang ikhlas ibaratnya orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikian keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelaku akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap ria atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal ini yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ikhlas dalam beragama cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecil dilakukan dengan ikhlas mengharapkan ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berjihad dengan sebenar-benarnya, kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlas amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang munafik." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi kita, hanya tertuju pada Allah. Jangan muncul rasa ria atau sombong di dalam diri kita, karena tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlasnya untuknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em vô nhà thương, anh đến thương.
Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tăng tăng tình.